Semoga kalian semua selalu diberikan kebaikan, kesehatan, dan kelancaran dalam setiap langkah kehidupan. Amin. Sekarang, coba bayangkan, pernah nggak sih kalian merasa hidup ini kayak jalan di tempat? Udah berusaha, tapi kok hasilnya gitu-gitu aja? Atau mungkin kalian pernah ngerasa terjebak dalam pola yang sama, seolah-olah ada sesuatu yang menahan kalian untuk maju? Nah, kalau kalian pernah ngerasain hal itu, bisa jadi ada sesuatu yang selama ini nggak kalian sadari. Sesuatu yang kelihatannya sepele, tapi sebenarnya punya dampak besar ke hidup kalian. Jadi, kita bakal bahas satu persatu hari ini. Tapi sebelum itu, pastikan kalian nyaman dulu, ambil kopi, teh, atau cemilan biar santai. Karena obrolan ini bakal bikin kalian mikir, dan mungkin juga, membuka cara pandang yang baru. Para penonton yang terhormat, mari kita mulai pembahasan kali ini. Hati-hati! Video ini bisa mengubah cara kamu melihat hidup. Serius. Kalau kamu masih ngerasa hidupmu gitu-gitu aja, kalau kamu masih sering merasa bingung harus gimana, ya, bisa jadi ini bukan kebetulan. Mungkin ini saatnya kamu dengar sesuatu yang selama ini nggak pernah kamu sadari. Tapi sebelum kita lanjut, aku mau tanya dulu nih. Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak dunia ini tuh nggak adil? Kamu udah usaha, udah berdoa, udah coba macem-macem, tapi rasanya tetap aja mentok. Ada orang yang kelihatannya santai, tapi kok rezekinya lancar banget. Sementara kamu, udah jungkir balik, malah makin banyak masalah. Pernah nggak ngerasa kayak gitu? Kalau iya, santai. Kamu nggak sendirian. Banyak orang yang ngerasain hal yang sama. Bahkan, mungkin hampir semua orang pernah ada di titik itu. Titik di mana hidup terasa kayak jalan di tempat, atau malah makin susah. Tapi pertanyaannya, kenapa? Kenapa kita bisa sampai di fase ini? Apa yang bikin kita stuck? Dan yang lebih penting, gimana caranya keluar? Sekarang, sebelum kita bahas lebih jauh, aku mau kamu coba jujur ke diri sendiri. Nih, aku kasih beberapa pertanyaan, dan coba jawab dalam hati, ya. 1. Ketika ada masalah, apa hal pertama yang biasanya kamu lakukan? Apakah langsung panik? Nyalahin keadaan? Nyalahin orang lain? Atau kamu tipe yang langsung nyari solusi? 2. Kamu sering gak ngerasa kalau hidup ini berat karena faktor eksternal? Misalnya, karena keadaan ekonomi, lingkungan, atau mungkin orang-orang di sekitar kamu? 3. Seberapa sering kamu ngerasa iri atau membandingkan hidupmu dengan orang lain? Misalnya, ngelihat orang lain sukses terus kamu ngerasa hidupmu jauh banget dari mereka. 4. Kalau ada sesuatu yang kamu inginkan, apakah kamu lebih sering bilang, nggak mungkin bisa, atau, gimana ya caranya biar bisa? Nah, coba deh renungin jawaban kamu. Karena kalau kita mau jujur, sebenarnya, pola pikir dan cara kita menghadapi hidup itu yang bikin semuanya jadi berat atau ringan. Masalahnya, banyak dari kita nggak sadar kalau selama ini kita sendiri yang ngerem hidup kita. Kita sendiri yang bikin hidup terasa berat, meskipun tanpa sengaja. Kenapa kita stuck? Coba kita pikirin bareng-bareng. Kenapa sih hidup ini bisa terasa stuck? Kenapa kita sering merasa nggak bisa maju? Banyak orang mungkin bakal bilang, ya karena aku nggak punya kesempatan, atau karena aku nggak seberuntung orang lain, atau karena dunia ini memang nggak adil. Tapi, yuk kita lihat dari sisi lain. Misalnya, ada 2 orang yang lahir di lingkungan yang sama. Mereka tumbuh di kondisi yang mirip, ekonomi keluarga mereka juga nggak jauh beda. Tapi kenapa setelah beberapa tahun, yang satu bisa sukses, sementara yang lain tetap di tempat yang sama? Apa yang ngebedain mereka? Jawabannya ada di cara mereka melihat hidup. Banyak orang nggak sadar kalau cara mereka berpikir itu berpengaruh banget ke masa depan mereka. Kalau dari awal kita udah punya mindset, aku nggak bisa, hidup ini susah, atau aku emang nggak beruntung, yaitu yang bakal kejadian. Karena otak kita itu bekerja berdasarkan apa yang kita yakini. Gini deh, pernah nggak kamu dengar istilah self-fulfilling prophecy? Ini tuh semacam ramalan yang kita buat sendiri, yang akhirnya jadi kenyataan karena kita bertindak sesuai dengan keyakinan kita. Misalnya, kalau kamu percaya kalau kamu bodoh, kamu bakal malas belajar. Kenapa? Karena dalam hati kecilmu udah yakin kalau belajar pun percuma, toh kamu tetap nggak bakal paham. Akhirnya, kamu nggak berkembang. Dan itu membuktikan keyakinanmu sendiri kalau kamu bodoh. Sebaliknya,
Kalau kamu percaya kalau setiap orang bisa belajar dan berkembang, kamu bakal tetap usaha meskipun awalnya sulit. Lama-lama, kamu beneran jadi lebih paham dan lebih berkembang. Dan itu membuktikan keyakinanmu kalau kamu bisa. Lihat nggak? Pola ini terjadi terus-menerus dalam hidup kita. Kita seringkali menciptakan kenyataan berdasarkan apa yang kita percayai. Kita yang memilih bagaimana hidup ini terasa. Nah, kalau sekarang kamu ngerasa hidup kamu berat, coba tanyakan ke diri sendiri. Apakah aku selama ini lebih fokus ke hal-hal yang bisa aku kontrol, atau lebih banyak ngeluh tentang hal-hal yang di luar kendaliku? Karena kenyataannya, hidup itu selalu penuh dengan tantangan. Tapi cara kita merespons tantangan itulah yang bikin perbedaan. Ada orang yang kena masalah, terus langsung nyerah. Ada juga orang yang kena masalah, tapi justru jadikan itu sebagai bahan bakar buat bangkit. Mana yang lebih sering kamu lakukan? Aku kasih contoh ya. Misalnya, kamu kehilangan pekerjaan. Kalau kamu fokus ke, kenapa ini terjadi ke aku, kamu bakal stres, nyalahin keadaan, dan akhirnya nggak bisa maju. Tapi kalau kamu fokus ke, apa yang bisa aku pelajari dari ini, kamu bisa mulai cari peluang baru, mungkin belajar skill baru, atau bahkan bikin usaha sendiri. Hidup yang sama. Masalah yang sama. Tapi respons yang berbeda. Dan itulah yang bikin hasil akhirnya juga beda. Jadi, apa langkah pertama? Oke, sampai di sini, kamu udah mulai sadarkan kalau hidupmu bergantung pada cara kamu melihat dan merespons keadaan? Sekarang, aku mau tantang kamu buat melakukan satu hal sederhana, mulai perhatikan pola pikir dan reaksi kamu terhadap hidup. Setiap kali ada masalah, coba tanya ke diri sendiri. Aku bisa ngontrol ini nggak? Kalau nggak, ya udah, jangan habiskan energi buat ngeluh. Fokus ke apa yang bisa diubah. Apa pelajaran yang bisa aku ambil? Karena setiap kejadian pasti ada hikmahnya, meskipun kadang butuh waktu buat menyadarinya. Gimana kalau aku lihat ini dari sudut pandang yang berbeda? Kadang, hanya dengan mengganti cara kita melihat sesuatu, beban yang kita rasakan bisa jauh lebih ringan. Jadi, mulai sekarang, berhenti fokus ke hal-hal yang bikin kamu merasa lemah. Fokus ke hal-hal yang bisa bikin kamu berkembang. Karena disitulah letak perubahan sebenarnya. Oke, segitu dulu buat bagian pertama ini. Sekarang, aku mau kamu tulis di komentar, apa salah satu pola pikir yang selama ini bikin kamu stuck, dan gimana cara kamu mau mengubahnya. Karena kalau kamu udah sadar, itu artinya kamu udah selangkah lebih dekat ke perubahan besar. Dan di video selanjutnya, kita bakal bahas lebih dalam lagi gimana cara menerapkan ini dalam kehidupan sehari-hari. So, jangan skip. Perubahan besar dimulai dari langkah kecil. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Oke, kalau kamu masih nonton sampai sini, berarti kamu beneran ingin tahu lebih dalam, kan? Bagus. Karena sekarang kita masuk ke bagian paling penting. Di bagian pertama tadi, kita udah bahas tentang kenapa hidup kita bisa terasa stuck. Sekarang, kita bakal ngobrol soal kunci utama buat ngebuka, kunci gembok, yang bikin kita terjebak dalam pola yang sama. Dan ini penting banget, karena kalau kamu ngerti ini, hidupmu bisa berubah total. Kenapa pola pikir itu krusial? Coba bayangin kamu lagi jalan di dalam hutan. Kamu tahu ada jalan keluar, tapi kamu nggak tahu arahnya. Apa yang bakal kamu lakukan? Opsi pertama, kamu diam aja, nyerah, terus bilang, ya udahlah, takdirku terjebak di sini. Opsi kedua, kamu mulai nyari jalan, meskipun nggak tahu apakah ini jalan yang benar atau bukan. Nah, hidup juga kayak gitu. Banyak orang yang memilih opsi pertama tanpa sadar. Mereka merasa stuck, tapi nggak berusaha mencari jalan keluar. Kenapa? Karena pola pikir mereka sudah dikunci oleh keyakinan yang salah. Sekarang, kita bedah satu-satu, apa aja pola pikir yang bikin kita susah maju? 1. Pola pikir korban, kenapa hidup gini banget? Ini pola pikir yang paling banyak bikin orang terjebak. Pernah nggak kamu atau orang di sekitarmu ngomong kayak gini? Ya wajar aja aku susah, kan aku nggak punya modal. Aku emang nggak mungkin sukses, aku bukan orang yang pintar. Hidup ini emang nggak adil, orang lain lebih beruntung dari aku. Ini pola pikir korban. Pola pikir yang selalu menyalahkan keadaan. Pola pikir ini bikin kamu nggak sadar bahwa sebenarnya, kamu punya kendali lebih besar dari yang kamu kira. Coba gini,
Kalau kamu kehilangan pekerjaan, apa reaksi pertamamu? Apakah kamu langsung nyalahin bos, ekonomi, atau keadaan? Atau kamu langsung berpikir, oke, ini udah kejadian. Apa yang bisa aku lakuin sekarang? Beda banget, kan? Orang yang punya pola pikir bertumbuh bakal fokus ke solusi, bukan ke masalahnya. Dan kalau kamu masih sering merasa jadi korban keadaan, mulai sekarang, hentikan. Karena selama kamu masih mikir kayak gitu, selama itu juga kamu bakal susah maju. 2. Pola pikir statis, aku emang gini dari lahir. Ada satu kebohongan besar yang sering banget dipercaya banyak orang, bahwa kemampuan kita itu bawaan lahir. Pernah dengar orang bilang gini? Aku emang nggak bakat bisnis. Aku nggak jago ngomong di depan orang. Aku nggak pinter matematika, emang dari dulu udah gitu. Ini contoh pola pikir statis. Orang yang punya pola pikir ini percaya kalau mereka nggak bisa berkembang. Padahal, faktanya, otak kita itu fleksibel. Ilmuwan menyebut ini sebagai neuroplastisi, kemampuan otak kita buat berubah dan berkembang, tergantung dari pengalaman dan latihan yang kita lakukan. Jadi kalau selama ini kamu berpikir bahwa kamu nggak bisa sukses, nggak bisa kaya, nggak bisa bahagia, coba pikir lagi. Apakah kamu benar-benar nggak bisa, atau kamu cuma belum mencobanya dengan serius? 3. Takut gagal. Gimana kalau aku gagal? Ini dia yang paling sering bikin orang mandek. Takut gagal. Sering gak sih kita ngerasa kayak gini? Aku mau mulai bisnis, tapi takut rugi. Aku mau nyoba kerja di bidang baru, tapi takut nggak cocok. Aku mau coba ngomong sama orang yang aku kagumi, tapi takut ditolak. Akhirnya, nggak ngelakuin apa-apa. Dan yang lebih parah, karena nggak pernah nyoba, kita juga nggak pernah tahu apakah kita sebenarnya bisa atau nggak. Gini, coba pikirin sesuatu yang dulu kamu nggak bisa, tapi sekarang kamu bisa. Mungkin dulu kamu nggak bisa naik sepeda, nggak bisa baca, atau nggak bisa masak. Tapi sekarang, bisa, kan? Kenapa? Karena kamu nyoba, gagal, dan belajar dari kegagalan itu. Jadi mulai sekarang, ubah cara pandang tentang kegagalan. Jangan lihat kegagalan sebagai tanda kalau kamu nggak bisa, tapi lihat sebagai tanda kalau kamu sedang belajar. Bahkan, orang-orang sukses pun lebih banyak gagalnya daripada suksesnya. Tapi mereka tetap maju. Karena mereka tahu, kegagalan bukan akhir. Kegagalan cuma batu loncatan ke arah keberhasilan. 4. Fokus ke hal yang salah, aku harus punya semua baru bisa bahagia. Ini nih yang sering banget bikin hidup terasa berat, kita fokus ke hal-hal yang salah. Kita mikir, kalau aku kaya, baru aku bahagia. Kita mikir, kalau aku sukses, baru aku merasa cukup. Kita mikir, kalau aku punya pasangan, baru aku merasa lengkap. Tapi kenyataannya, banyak orang yang sudah punya semua itu, tapi tetap merasa kosong. Kenapa? Karena mereka nggak sadar bahwa kebahagiaan bukan datang dari luar, tapi dari dalam. Coba bayangin, kalau sekarang kamu nggak bisa bahagia dengan yang kamu punya, kira-kira kalau kamu punya lebih banyak, apakah itu akan bikin kamu lebih bahagia? Nggak. Karena kalau kamu selalu merasa kurang, kamu akan terus merasa kurang, nggak peduli seberapa banyak yang kamu miliki. Jadi, mulailah bersyukur dengan yang ada sekarang. Karena dari situlah kebahagiaan sebenarnya berasal. Kunci hidup yang berubah. Sampai di sini, aku harap kamu mulai sadar, bahwa hidup kita lebih banyak dipengaruhi oleh cara kita berpikir daripada faktor luar. Kalau kamu masih merasa stuck, coba periksa pola pikir kamu. 1. Apakah kamu masih sering merasa jadi korban keadaan? 2. Apakah kamu masih percaya bahwa kamu nggak bisa berkembang? 3. Apakah kamu masih takut gagal? 4. Apakah kamu masih terlalu fokus ke hal yang salah? Kalau iya, sekarang saatnya berubah. Dan perubahan itu dimulai dari sekarang. Gimana caranya? Sederhana. Mulai sadari setiap kali pola pikir negatif muncul. Ganti dengan pola pikir yang lebih positif dan membangun. Jangan takut gagal, karena gagal adalah bagian dari proses. Fokus ke hal-hal yang benar-benar penting, pertumbuhan, pembelajaran, dan kebahagiaan dari dalam. Oke, itu dulu buat bagian kedua ini. Sekarang, aku mau tahu, dari 4 pola pikir tadi, mana yang paling sering kamu alami? Tulis di komentar ya. Sekarang kita udah sampai di bagian terakhir. Kalau kamu masih nonton sampai sini, itu artinya kamu nggak main-main.
Kamu benar-benar ingin ada perubahan dalam hidupmu. Dan itu luar biasa. Tapi pertanyaannya, apa yang harus dilakukan sekarang? Karena gini, sadar aja nggak cukup. Banyak orang sadar bahwa mereka punya pola pikir yang menghambat, tapi tetap aja nggak berubah. Kenapa? Karena mereka nggak tahu harus mulai dari mana. Nah, di bagian ini, aku bakal kasih kamu langkah-langkah konkret biar kamu nggak cuma paham, tapi juga benar-benar mengalami perubahan. 1. Mulai dari kesadaran sehari-hari. Oke, ini langkah pertama dan paling dasar, latih kesadaranmu terhadap pola pikir sendiri. Kita ini sering banget jalan autopilot. Bangun pagi, ngelakuin hal yang sama, ketemu masalah yang sama, terus ngerasa stuck. Kenapa? Karena kita nggak sadar apa yang sebenarnya terjadi di dalam kepala kita. Coba sekarang bayangin kamu lagi jalan di sebuah kota yang penuh kabut. Kamu nggak bisa lihat jalan dengan jelas, jadi kamu terus muter-muter di tempat yang sama. Nah, kesadaran itu ibarat matahari yang bikin kabut itu hilang. Jadi, mulai sekarang, setiap kali kamu menghadapi situasi sulit, tanyakan ke diri sendiri. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini masalah yang benar-benar besar? Atau aku cuma membesar-besarkannya dalam pikiran? Bagaimana pola pikirku merespons ini? Apakah aku langsung nyalahin keadaan? Atau aku mulai mencari solusi? Apa yang bisa aku kendalikan? Kalau ada sesuatu yang bisa aku lakukan, kenapa aku nggak mulai sekarang? Latihan ini bakal bikin kamu lebih sadar sama cara berpikirmu sendiri. Dan dari kesadaran itu, kamu bisa mulai mengubahnya. 2. Ubah cara berbicara pada diri sendiri. Kita sering gak sadar kalau kita ini adalah motivator paling berpengaruh dalam hidup kita sendiri. Tapi masalahnya, kebanyakan orang justru memotivasi dirinya ke arah yang salah. Pernah gak kamu bilang ke diri sendiri hal-hal kayak gini? Aku emang gak berbakat. Aku pasti gagal. Aku gak akan pernah bisa berubah. Kalau iya, stop sekarang juga. Kata-kata yang kita ucapkan ke diri sendiri itu seperti mantra. Kalau kita terus-terusan ngomong negatif ke diri sendiri, ya jangan heran kalau hidup kita juga terasa negatif. Mulai sekarang, ganti skrip dalam kepala kamu. Misalnya, dari, aku nggak bisa, jadi, aku belum bisa, tapi aku bisa belajar. Dari, aku pasti gagal, jadi, gagal itu bagian dari perjalanan, dan aku bakal belajar dari setiap kegagalan. Dari, aku emang begini dari dulu, jadi, aku punya kemampuan untuk berubah. Coba deh latih ini selama seminggu aja, dan lihat sendiri gimana pengaruhnya dalam hidupmu. 3. Latih rasa syukur, bukan rasa kurang. Oke, ini bagian yang sering diremehkan, tapi efeknya luar biasa, latih rasa syukur. Pernah dengar orang yang punya segalanya tapi tetap ngerasa kurang? Atau sebaliknya, ada orang yang hidupnya sederhana tapi selalu terlihat bahagia. Perbedaannya cuma satu, cara mereka melihat hidup. Orang yang selalu merasa kurang akan selalu mencari-cari apa yang belum mereka punya. Sementara orang yang bersyukur fokus ke apa yang sudah mereka miliki. Nah, mulai sekarang, biasakan untuk menyebutkan 3 hal yang kamu syukuri setiap hari. Bisa hal kecil, kayak, hari ini aku masih bisa bangun dengan tubuh yang sehat. Hari ini aku punya makanan untuk dimakan. Hari ini aku ketemu orang yang baik dan menyenangkan. Kalau kamu rutin melakukan ini, pelan-pelan pikiranmu bakal terbiasa melihat sisi positif dalam hidup. Dan ini yang bakal bikin perubahan besar di cara kamu menjalani hari-hari. 4. Ambil tindakan kecil, sekarang juga. Ini dia langkah paling penting, ambil tindakan. Banyak orang tahu mereka harus berubah, tapi tetap diam di tempat. Kenapa? Karena mereka mikir perubahan itu harus besar, harus drastis, harus langsung terlihat. Padahal, perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Gini deh, kalau kamu mau lari maraton, apa yang harus kamu lakukan? Langsung lari 42 km? Enggak, kan? Kamu mulai dari jogging ringan dulu. Nah, hidup juga gitu. Jangan tunggu siap. Jangan tunggu sempurna. Mulai aja dulu. Contohnya, kalau kamu mau lebih sehat, jangan langsung paksa diri buat olahraga berat. Mulai dari jalan kaki 10 menit sehari. Kalau kamu mau lebih sukses, jangan nunggu kesempatan besar. Mulai dari belajar hal-hal kecil yang bisa ningkatin skill MU.
Kalau kamu mau lebih percaya diri, jangan langsung paksa diri jadi pusat perhatian. Mulai dari berani menyapa orang lebih dulu. Kuncinya, lakukan sesuatu hari ini. Jangan cuma niat, tapi benar-benar lakukan sesuatu. Sekecil apapun, yang penting mulai. 5. Kelilingi diri dengan energi positif. Nah, ini juga penting. Perubahan itu nggak bisa terjadi kalau kamu masih dikelilingi oleh lingkungan yang menarikmu ke bawah. Coba perhatiin orang-orang di sekitarmu. Apakah mereka mendukung pertumbuhanmu, atau malah bikin kamu ragu sama diri sendiri? Apakah mereka mendorong kamu untuk maju, atau justru bikin kamu nyaman dalam zona nyaman yang nggak berkembang? Kalau lingkunganmu penuh dengan energi negatif, kamu punya dua pilihan. 1. Jaga jarak dari orang-orang yang terus-menerus bikin kamu down. 2. Kalau nggak bisa menjauh, minimal kurangi pengaruh mereka terhadapmu. Jangan biarkan omongan negatif mereka jadi suara utama dalam kepalamu. Dan kalau kamu belum punya lingkungan yang mendukung, cari komunitas baru. Bisa lewat buku, video, podcast, atau orang-orang yang punya pola pikir positif. Karena energi itu menular. Kalau kamu sering dikelilingi orang yang berpikir positif, kamu juga bakal terbawa positif. Hidupmu bisa berubah, asal kamu mau bergerak. Sekarang, kita udah ngobrol panjang lebar soal perubahan. Kita udah bahas pola pikir yang bikin kita terjebak. Kita juga udah bahas cara menggantinya dengan pola pikir yang lebih baik. Dan di bagian ini, kita udah bahas langkah-langkah konkret buat benar-benar berubah. Tapi ingat, semua ini nggak akan ada gunanya kalau cuma didengerin doang. Perubahan itu nggak datang dari video ini. Perubahan datang dari keputusan yang kamu ambil setelah ini. Jadi, aku tantang kamu sekarang, apa satu tindakan kecil yang bisa kamu lakukan hari ini untuk memulai perubahan? Tulis di komentar, karena dengan menuliskannya, kamu sudah mengambil langkah pertama untuk benar-benar melakukannya. Dan jangan lupa, hidupmu bisa lebih baik, asal kamu mau melangkah. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap semangat, tetap bertumbuh, dan tetap percaya bahwa kamu bisa berubah. Dengan narasi ini, video nggak cuma jadi motivasi sesaat, tapi benar-benar mendorong penonton buat bertindak.